Kemudian beliau katakan, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina billah. Mereka mengatakan, kami saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa ma alamatu imanikum. Maka kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, apa tanda bahwa kalian masih beriman kepada Allah? Lalu para sahabat yang ditanya rame-rame menjawab, qalu nasbiru alal bala. Kami sabar atas ujian. Yang kedua, wa nashkuru ala raha. Kami bersyukur dalam keadaan senang. Wa narda bil qada, dan kami ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba apakah ini semua ada dalam diri kita? Sekarang pandemi sudah hampir 2 tahun. Entah macam-macam orang menyikapinya. Ada yang bilang ini adalah rekayasa, ada yang bilang ini adalah murni wabah. Kita nggak perlu tahu itu. Yang jelas ini adalah wabah. Mau direkayasa atau tidak, umpama direkayasa, yang bikin virus sendiri bingung sekarang bagaimana menundukkan virusnya. Kalau memang itu kita anggap sebagai rekayasa. Ciptakan vaksin, berbagai macam merek vaksin, tapi virusnya pintar, mutasi lagi sampai kewalahan yang bikin vaksin. Vaksin pertama dianggap manjur, kemudian virus baru ganti lagi. Inilah kalau memang dianggap rekayasa, manusia mencoba-coba ngegoda Tuhan, maka goda lagi sama Allah. Dulu mungkin ada virus antrak, flu burung, flu onta, masih bisa ditangani, membuat virusnya hebat dan langsung lenyap. Tapi sekarang umpama ini pemikiran nakal nih, kita anggap itu rekayasa. Tapi ternyata Allah, karena mereka bermain-mainkan orang lain, makanya Allah permainkan lagi. Ini pemikiran nakal kita. Tapi kalau ini adalah wabah, ya kita berharap seperti yang terjadi di Spanyol, ya, jutaan orang meninggal karena wabah flu. Tapi anehnya virus hilang begitu saja. Suasana pandemi dialami juga oleh bangsa kita seperti yang dialami oleh Spanyol. Kita berharap hilang begitu saja. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas apa yang dikatakan Nabi tadi ketika nanya sahabat, apa alamat bahwa kamu masih beriman kepada Allah? Yang pertama, nasbiru alal bala. Nah, kita sabar atas segala ujian. Ini pandemi ujian. Bahkan yang lebih miris lagi, menghantam semua kalangan, menghantam semua strata. Orang kaya banyak yang mati, orang miskin banyak yang mati, orang awam banyak, yang kiai banyak yang mati. Bahkan lebih dari 630 kiai yang meninggal. Kayak apa coba? Kita meninggal satu kiai saja udah kayak apa tahu. Susah mencetaknya, nggak cukup 30 tahun. Tapi kadang-kadang kita sedih kalau ada kiai meninggal. Tapi kirain kiai ngajar nggak mau hadir. Nah ini kan namanya ya percuma juga. Grup-grup WA semua mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat di grup Facebook begitu juga, hampir semua sahabat Facebook mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun semua. Tapi ayo kita berkaca sekarang. Ketika ada ulama meninggal kita sedih, bahkan gak terasa menitikkan air mata. Tapi kenapa ulama-ulama yang ada kita nggak mau gali ilmunya? Nah itu. Saudara hadirin, balik lagi salah persoalan. Sabar atas bala. Emang sabar tuh kayak jadam. Jadam tuh obatnya santri. Kalau umpama santri gudigan gatal tuh obatnya jadam. Pahitnya luar biasa. Tapi penyair mengatakan as-sabru kasibri murun fi madaqatihi walakin awaqibu ahlam minal azali. Sabar tuh kayak jadam, pahit rasanya. Tapi akibatnya, efeknya lebih manis dari madu. Kenapa? Sembuhlah penyakit budi kita itu. Nah, itu yang pertama. Artinya apa yang terjadi para sahabat
sahabat sabar atas bala pun kalau umpama hari ini kita sabar, kita masih dikategorikan orang yang seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa nashkuru ala roha, itu tanda iman sahabat. Apa tanda imanmu kalau kamu masih menyatakan beriman kepada Allah? Wa nashkuru ala roha, kami bersyukur dalam keadaan senang. Ini orang-orang kan kadang-kadang lupa, ketika susah ingat Allah, ketika senang lupa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai katakan, ta'aruf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kalian ketika senang karena sehat, orang sehat senang ketika kaya, orang punya duit senang ketika punya ilmu. Nggak ada orang nggak punya ilmu nggak senang. Tapi Rasul ajarkan, kenalah kalian di waktu senang kepada Allah, ya'rifka fi syiddah. Ntar waktu kita sulit, Allah akan kenal kita. Bagaimana kita mau dibantu ketika sulit? Waktu kita kaya dulu lupa. Bagaimana kita mau dibantu ketika kita sakit? Waktu sehat lupa. Diajak kebaikan ogah. Susah nih kaki melangkah. Itu Rasulullah resepnya. Kalau kita mau dibantu dalam keadaan susah, maka ketika kita senang kita ingat Allah. Sekarang kita nih dalam keadaan susah, ya mungkin karena ada orang yang ketika senangnya, ketika sehat ngebantu tetangganya. Atau kita sekarang dalam keadaan kaya atau dalam keadaan senang, ayo, banyak orang di PHK sekarang, kita bantu. Nanti ketika kita menghadapi, Allah nggak akan lupa dengan apa yang kita berikan. Ya'rifka fi syiddah, di saat kita susah Allah bantu kita. Bagaimana Tuhan mau bantu? Waktu kita senang aja nggak mau bantu orang. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hambanya. Makanal abdu fi auni akhi, selama hambanya menolong hambanya. Itu resep kalau kita mau dibantu. Jangan waktu senang kita lupa sama tetangga, sama orang miskin lupa, janda-janda miskin lupa. Nah ini makanya kita harus rubah cara berpikir kita. Nah yang terakhir, apa? Sahabat jawab, mana tandamu beriman kepada Allah? Kata sahabat, wa nardo bil qada, kami ini ridho, rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang nih ada orang, masya Allah, sampai ada yang nggak berani keluar rumah, itu kan kelewatan namanya. Silakan gunakan apa yang dianjurkan pemerintah, prokes, tapi jangan kemudian kita takut, udah menyepertikan virus kayak Tuhan dan sebagainya. Cuma sahabat, kita harus takut kepada zat yang menciptakan virus, bukan takut pada virusnya. Kalau kita takut sama virusnya, yang ada galau, pusing, berlebihan. Tapi ada orang tetangga nggak mau keluar kamar, mati karena nggak keluar kamar, bukan karena virus. Lalu sampai ada seorang syekh besar, guru besar Al-Adhar, Syekh Mutawalli Sya'rudi, sampai mengatakan, di antara caranya kita keluar dari berbagai musibah, ayardol mukmin, bahwa mukmin itu harus ridho. Udah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting prokes kita sudah jalanin. Keluar pakai masker, keluar gunakan yang lain. Tapi jangan kemudian kita malah jadi galau, takut, nggak berani keluar. Ini apa-apaan begini? Perbanyak ibadah, zikir kepada Allah. Nggak ada yang bisa, dokter aja nggak bisa jawab. Toh virus saja berganti-ganti. Kemudian vaksin digunakan lagi, diciptakan lagi, nggak selesai-selesai. Nah ini kita harus iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan, saya bilang walaupun nggak 100%, karena inilah sahabat. Apa sih tanda kalian beriman pada Allah? Kata sahabat bilang tadi, yang pertama, nasbiru alal bala, kami sabar ketika mendapat ujian. Lalu yang kedua apa? Wa nashkuru ala raha, ketika kami dalam keadaan senang, kami ingat, kami syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa narda bil qada, dan kami ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kali lagi kita bisa mengamalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.